Asli Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Emang nggak gampang ngerubah begitu, nggak gampang kali Pak. Jabatan kita ya, yang paling besar itu kepala desa, 8 tahun. Jadi kepada desa kami sudah memanggil, tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Ucapkan selamat, ada kegembiraan bahwa polisi atau Polri sudah turun ya di belakang jaksa, walaupun terlambat. Karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparatnya, aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Fosol. Kali ini saya akan mereaksikan sebuah kasus pagar laut yang hingga kini belum juga usai guys. Kali ini Lurah Ubud Pak Asri mangkir dari panggilan dari Bareskrim karena entah kemana sehingga dipanggil untuk diperiksa dan dia mangkir dari panggilannya. Yuk kita ikuti video berikut ini. Jadi kepada desa kami sudah memanggil, tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kita laksanakan. Pak, ya. Tadi disebut sudah dipanggil tapi tidak hadir, itu harusnya pemanggilannya kapan dan apakah sudah ada penjadwalan pemanggilan ulang? Mohon maaf, kami undang ya, karena proses klarifikasi, proses lidik kami nggak undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi yang sifatnya undangan, jadi bisa terserah nggak hadir. Tapi pada prinsipnya kami sudah menemukan suatu tindak pidana, di mana kalau sudah menemukan tindak pidana kita melaksanakan penyidikan nantinya kami sudah siap dengan upaya paksa pun kami sudah siap. Ya, hadir. Pak Susno Duhaji mengingatkan kepada para pihak yang berwenang agar mengusut tuntas tentang mafia pagar laut sehingga tidak terjadi lagi gejolak di masyarakat Indonesia. Yuk kita ikuti video berikut ini. Karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparatnya, aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan mata. Sikap dari Mabes Polri bahwa sedang menyelidiki perkara ini dengan 2 pasal. Kita mulai dari yang pemalsuan sertifikat ini dulu. Menurut Anda, apakah sosok Kades harus menjadi orang pertama yang perlu ditelisik lebih lanjut soal ini? Baik, pertama kita ucapkan selamat, ada kegembiraan bahwa polisi atau Polri sudah turun ya di belakang jaksa, walaupun terlambat. Karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparatnya, aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan mata. Pemagaran laut, pensertifikatan laut, kemudian termasuk juga penggusuran. Nah, sudah dilaporkan sejak 2024 no respon. Laut dipagari no respon juga, tapi sekarang sudah ada respon. Ini mungkin karena ada dukungan politik yang besar sekali dari DPR, dari Komisi 4, dari Pak Dede Yusuf, Ketua DPR Ibu Puan, dan dukungan dari Presiden. Nah, tapi pertanyaan yang belum terjawab, mengapa harus ada dukungan politik besar, dukungan dari pemerintah, dari Presiden yang besar baru bergerak. Nah, pidananya ya, pidananya bukan hanya kepala desa Kohot. Nah, pagar laut itu terdapat di beberapa desa yang lain. Diawali dari 263 dugaan pemalsuan, ya bagus. Tetapi lebih darinya ada penyuapan, ya, ada penyuapan. Kalau itu melibatkan orang BPN dan koordinasinya bukan ke KKP, ya. Ke KKP itu masalah perizinan saja. Koordinasi yang harus dilakukan yang lebih besar itu adalah kepada ATR BTN dan kepada pemerintah daerah Tangerang.
Nah, itu nantinya akan mengarah kepada tindak pidana korupsi. Tindak pidana pemalsuan itu tindak pidana umum, tindak pidana khususnya korupsi. Nah, nanti kita masih dengar-dengar kenapa belum turun juga dari lingkungan hidup, PPNS lingkungan hidup, karena ini merusak lingkungan hidup, pemagaran dan sebagainya, termasuk merusak mangrove dan sebagainya. Itu ancaman hukumannya besar sekali ya, puluhan tahun gitu. Nah, jadi kita apapun gembira ya, rakyat senang. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar permen karet menyenangkan saja, sudah turun, sudah memeriksa, tapi betul-betul diperiksa sampai jadi tindak pidana, ditangkap, kemudian otaknya segera diterbitkan pencekalan, jangan sampai mereka itu lari ke luar negeri. Siapa yang masang pagar? Sorry, saya potong di situ. Tapi sesungguhnya kalau dari analisis Anda, Pak Susno, sosok Kades Kohot ini bisa jadi pintu masuk untuk membuka pintu yang lebih lebar lagi terkait dengan perkara ini? Bisa, mulai dari Kades bisa, mulai dari yang masa pagar bisa, semua bisa. Tapi paling bagus memang dari Kades. Tapi jangan Kades Kohot saja, ada beberapa Kades. Kadesnya, yang masa pagarnya, orang Pemdanya, baru nanti si pembeli. Nah, pembelinya siapa? Kan anak perusahaan Agung Sedayu, yaitu perusahaannya Pak Aguan, dan perusahaannya satu lagi punya Pak Antoni Salim ya, itu sampai ke sana. Jadi jangan hanya putus ya, nanti masyarakat tidak puas bahwa ini akan diputus kepada kepala desa Kohot yang akan menjadi korban, tidak. Kadang kita sebagai masyarakat Indonesia sangat sedih ya guys, karena akhir-akhir ini di Indonesia itu banyak permasalahan-permasalahan yang sangat membuat resah rakyat Indonesia, baik itu korupsi, manipulasi, bahkan kejahatan-kejahatan mafia tanah yang saat ini sedang meresahkan rakyat Indonesia, termasuk juga tabung gas yang saat ini sedang langka ya guys. Yuk kita terus pandangin video berikut ini.